حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini Sabtu terakhir bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan malam-malam yang kita manfaatkan untuk ibadah semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita laksanakan thalabul ilmi pagi ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebulan penuh kita lakukan ibadah demi ibadah. Sejatinya, semestinya kita telah mendapatkan kesejatian iman, ketinggian ketakwaan, dan akhlakul karimah. Dan bukankah ciri khas orang-orang yang telah mendapati itu, maka tingkat derajat keimanannya tidak sekedar iman saja, tetapi meningkat menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Allah, yang kita hafal sekali, surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Lalu para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu ada ayat berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka benar-benar umat, orang yang telah mendapatkan kesejatiannya iman itu. Para jemaah, lalu kita uraikan, apakah sudah kita dapatkan ciri-ciri itu pada diri kita? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Furqan, Allah menyampaikan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. Dan termasuk hamba Allah ya Rahman, yang pengasih itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan lemah lembut, dengan ketawaduan. Pertanyaannya mundur ke belakang. Allah memperkenalkan namanya di awal-awal Al-Quran yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Diperkenalkan di awal dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita sambungkan dengan wa ibadur rahman, maka semestinya kita mendapatkan itu selama sebulan puasa ini, yaitu menjadi hamba yang pengasih. Sebagaimana Allah firmankan juga di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khasnya orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, itu mampu menyayangi, empatinya lebih, kasih sayangnya bertambah. Tidak biasa-biasa saja sebagaimana Ramadan tahun yang lalu atau mungkin di luar Ramadan. Dan sejatinya sekali lagi sudah kita dapatkan. Lalu yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Ketika orang yang kurang pemahaman, kurang ilmu itu mengajak bicara, maka kita menanggapinya dengan salama, dengan kedamaian, dengan kata-kata yang baik. Dan khasnya kata-kata yang bisa kita keluarkan dengan kata-kata yang baik, yang damai, yang tenang, menyejukkan. Khasnya penghuni surga. Dan bukankah surat Al-Waqi'ah itu disebutkan, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Khasnya penduduk surga itu adalah kesehariannya, ucapannya mendamaikan, menyejukkan. Bahkan apa yang dikirim melalui media sosialnya itu menyenangkan, menyejukkan, tidak provokatif. Kalau masih kita sempat-sempatnya menulis, chatting, dan provokatif, tidak menyejukkan, mendamaikan, barangkali kita belum mendapatkan yang namanya rahmah, kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Seandainya iya, maka betapa benar Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas. Bukankah lapar dan dahaga didapatkan oleh orang yang tidak mendapati rahmat itu? Para jemaah yang dirahmati Allah, lalu evaluasi kita, apakah benar ya Allah kami ini dapat rahmat-Mu, kasih sayang-Mu sehingga kami mampu menyayangi sesama kami. Di ring satu di keluarga kita, kita bicara dengan menyejukkan, menyenangkan. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Yang itu khasnya baiti jannati. Dan itu khas jika kita mampu membuat surga dunia di keluarga kita, maka Allah akan berikan surga akhiratnya. Maka jangan berangan-angan mendapati surga akhirat. Jika bikin surga miniatur di dunia aja tidak bisa. Dan bukankah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam kenapa dimampirkan ke surga dulu sebelum ke dunia? Agar bisa di dunia itu membuat miniatur surga yang pernah ditinggalinya di surga sana. Dengan kedamaian, kesejukan, segala fasilitas ada. Dan semua itu diajarkan, diceritakan, dikisahkan di Al-Quran. Agar kita menelaah dan menelaah, mentadaburi dan mentadaburi. Agar hati kita menjadi damai, menyenangkan, merahmati, menyejukkan. Dan syarat untuk bisa menyejukkan, bisa menenangkan, bisa memberikan kedamaian pada orang lain. Dahulukanlah diri untuk disejukkan, didamaikan, ditenangkan. Mana mungkin kita bisa menenangkan orang lain jika hati kita gelisah. Jika kita belum mendapatkan karunia yang namanya rahmat Allah itu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ciri khas hamba yang memiliki kemukminan yang sejati. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Alhamdulillah, malam demi malam kita lalui dengan tahajud, tadarus, berzikir kepada Allah. Dan itu memang khasnya orang mukmin. Di hadis banyak, di Al-Quran pun juga banyak. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Bersujud, qiyamul lail dan seterusnya. Dan bukankah sebuah hadis yang kita kenal, kita sering mendengarkan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat yang keempat itu adalah wa anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail. Dan sesungguhnya kewibawaan seorang mukmin adalah pada salat malamnya. Dan bukankah kita terlatih dengan itu sebulan penuh? Tidak pernah kita tinggalkan tarawih sama sekali. Dan bukankah kita harus melanjutkan itu sebagai khasnya, ciri dari seorang mukmin sejati? Tidak mau mengganti dengan yang lain malam itu, kecuali bermunajat dan bermunajat kepada Allah sampai akhir hayat. Enggak ada batas, terus begitu. Dilanjutkan dan dilanjutkan lagi. Yang keempat para jemaah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam.
Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Yaitu orang-orang mukmin yang dirahmati Allah, yang mendapatkan kasih sayang Allah, yang mampu mengumpulkan hari demi hari, lalu mendapatkan Rahman Rahim Allah itu. Dia berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Para jamaah, redaksi ini Allah yang bikin. Agar kita mengucapkan, memohon kepada Allah, agar kita membaca, berdoa kepada Allah, yang itu wajib. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Wajib kita bersinergi, sambung doa kepada Allah. Yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Dia berkata, mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman. Para jamaah, bukankah setiap hari pun juga kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, dan seterusnya doa-doa di bulan Ramadan. Dan ciri khas mukmin berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Rasanya jika kita menelaah sejarah para jamaah, ayat ini membalankan agar tidak lebih dalam berinfak dan tidak kikir dalam berinfak. Namun kalau kita telaah sejarah masa lalu, Rasulullah, para sahabat, dan bukankah pernah kita mendengar putri Umar bin Khattab menyampaikan kepada ayahandanya Umar bin Khattab, wahai ayah, tidakkah engkau bisa beli mangkok yang kedua untuk tempat minum, sedangkan mangkok yang ada itu sudah lusuh dan lama. Lalu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, menjawab, wahai putriku, cukuplah mangkok yang ini yang masih dipakai, yang masih bisa saya pakai. Untuk apa membeli yang baru, yang mungkin tidak terpakai? Jika nanti saya kembali kepada Allah, bagaimana mempertanggungjawabkan yang satu ini? Para jamaah yang dirahmati Allah, apakah kita ini masuk golongan-golongan as-sabiqunal awwalun? Apakah kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk derajat di sisinya yang tinggi? Jika apa yang kita miliki bahkan berlebihan, maka siap-siaplah jawaban ketika berhadapan dengan Allah, ketika masih banyak yang kita tinggalkan, yang belum kita manfaatkan. Walaupun ayat ini menyatakannya tengah-tengah saja kalau infak itu, tetapi para sahabat dulu tidak begitu. Diberikan semuanya, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Umar bin Khattab, dan seterusnya para sahabat yang rela melepaskan hartanya dari genggaman eratnya dan membuka tangannya agar tidak sedih dan terlalu sedih jika kehilangan. Karena yang dicintainya Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah sampaikan melalui Rasulnya sebuah hadis, Thalathun man kunna fihi wajata halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara yang bisa orang menikmati indahnya iman. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari segalanya, apakah sudah tumbuh cinta itu
di dalam diri kita masing-masing? Apakah sudah ada cinta itu? Sehingga kita bisa menikmati indahnya iman. Para jamaah, kalau belum tumbuh, bukankah harusnya kita mempelajari ilmu untuk menembus mukasyafah, membuka pintu rahasia-rahasia Allah, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan bukankah itu adalah di antara ilmu-ilmu untuk membuka bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ilmuilah, pahamilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata-kata fa'lam itu adalah perintah para jemaah. Pelajarilah. Berarti penting kita untuk membuka apa sih ilmu tauhid, apa sih ilmu akidah itu, apa sih manfaat kebergantungan kita kepada Allah, sehingga datang rasa cinta itu. Karena tumbuhnya itu adalah karena mengenalinya dengan baik. Terus bagaimana kita sudah mempelajarinya, lalu belum pula mendapatkan rasa itu, maka terlepas dari itu yang terpenting adalah kita telah mempelajarinya, kita telah menelaahnya, bagaimana mengenali Allah dengan baik. Jika kita ditambahkan oleh Allah ilmu, sehingga dibukalah rahasia-rahasia Allah yang mungkin tidak dibuka untuk yang lain, untuk hamba yang lain, untuk manusia yang lain. Sehingga menikmati spiritual berduaan dengan Allah itu jauh lebih nikmat. Sebagaimana kita lapar untuk menikmati hidangan. Dua hal yang sudah sering kita dengar. Bagi orang yang berpuasa, mendapatkan dua kenikmatan. Farhatun 'indal futur wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua perkara ini mana yang menjadikan kita hanyut ke dalamnya? Apakah senang saat berbuka? Ataukah senang saat melihat wajahnya? Saat berjumpa dengannya? Sebuah pemisahan yang sebenarnya terpisah jauh. Bagaimana bisa menikmati hidangan itu dibanding dengan menikmati indahnya wajah Allah? Tidak nyambung, tetapi itu disatukan para jamaah. Disatukan dalam sebuah hadis. Nikmat pertama adalah ketika berbuka. Iya, nikmat. Tetapi jangan lupa ada nikmat yang tersisa darinya, yang ada di belakang hadis itu. Yaitu inda liqa'i rabbih. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah perlu diingat, atribut surga, isi-isinya, hampir semuanya sudah ada di dunia ini. Betapa makanan itu pisang, kan sudah ada di dunia. Kurma sudah ada di dunia. Susu, madu, khamr bahkan, semuanya ada di dunia. Sudah ada. Lalu bagaimana kita mengejar bahwa surga itu banyak fasilitas-fasilitas. Lalu pengejaran kita adalah dapat surga dengan makanan ini, bidadari ini. Bidadari sudah ada di dunia. Istri panjenengan masing-masing sudah ada di dunia. Apalagi yang dicari? Sebenarnya tidak ada. Kecuali melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah panjenengan pernah mendengar ketika seseorang menikmati indahnya surga, lalu Allah datang menampakkan diri. Semua penduduk surga tidak ada satupun yang menikmati konsen pada yang lain, kecuali melihat indahnya wajah Allah. Dan bukankah itu pengejaran kita dan fokus ke sana. Sehingga kita tidak kagum dengan amal ibadah yang kita lakukan. Tidak heran dengan tahajud yang kita lakukan. Enggak. Tidak heran dengan ilmu yang kita miliki. Kekayaan jabatan yang kita punya. Tidak heran. Sama sekali tidak. Yang heran adalah orang yang selalu mengabdikan diri kepada Allah. Dan ingin menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Kata-katanya liqa. Liqa itu ketemu langsung. Liqa Rabbi. Berjumpa. Dan ayat itu dimunculkan untuk kita telaah bahwa ternyata ada perjumpaan itu. Bukan omong kosong, bukan hanya cerita, tapi ada. Karena itu ketika kita berbuka tentu senang. Tapi ketahuilah ada di balik itu kesenangan yang sejati bagi mukmin sejati, yaitu berjumpa dengan Tuhannya Rabbul Izzati, Allah pencipta semesta alam. Tidak ada duanya dan tidak ada yang layak untuk ditaati kecuali taat kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak menyertakan selain Allah untuk ditaati dan tempat bergantung hanya kepadanya dan tidak kepada yang lain. Barangkali ada di antara kita yang senang dengan tabungan yang ada di simpan. Dengan tabungan itu ia merasa nanti di hari tua aku sudah dijamin. Bahkan oleh asuransi, bahkan oleh ini, itu dan lain sebagainya. Tidak khawatir lagi investasi saya ini, itu dan lain sebagainya. Dan bukankah itu kebergantungan kepada selain Allah? Dan bukankah itu perlu ada evaluasi? Bahkan mungkin bergantung kepada ilmu yang dimiliki. Anak-anak yang telah menjunjungnya, menjaminkannya, dan seterusnya. Lupa bahwa yang menjamin segalanya itu adalah Allah. Maka pengalian sedikit saja sama dengan mencari kebergantungan kepada yang lain. Bahkan menggantungkan amal ibadah. Apakah panjenengan kita semuanya bisa hadir ke sini tanpa izin Allah? Tidak bisa. Apakah panjenengan bisa jamaah rutin bahkan sebulan penuh ini? Itu keinginan sendiri. Tidak para jamaah. Karunia Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu lah yang menciptakanmu dan memilihkanmu. Memilihkan. Ada banyak pilihan. Tetapi kenapa kok milih ini? Kenapa milih itu? Semuanya adalah Allah yang menghendakinya. Di balik layar yang tidak kita ketahui, seakan-akan itu adalah pilihan kita. Maka nalahumul khiyarah. Dan tidaklah mereka, semuanya makhluk dunia ini yang bisa memilih, tidak bisa. Karena itu para jamaah, tambahnya ilmu kita, tambahnya tawadhu kita, tambahnya ibadah kita, tambahnya ketenangan batin kita, tambahnya bacaan Al-Quran kita, tambahnya syafaat dan pertolongan Allah di dunia wal akhirah. Jika bacaan kita harian kita belum, bacaan Al-Quran belum bisa kita nikmati. Mungkin panjenengan pernah mendengar ada bacaan itu dibaca oleh seorang imam, oleh murotalan yang indah itu, terus meneteskan air mata haru karena suara yang indah. Betapa itu sapaan Allah di hati kita yang rindu, haus, lapar dengan hidayah. Maka itu sering saya sebut, berhenti mencari ilmu, berhenti aliran hidayah. Sekali lagi, berhenti mencari ilmu, berhenti aliran hidayah. Semakin gelap, dan semakin gelap jika tidak ditambah ilmunya. Ketika orang menambah ilmu dan menambah ilmu, maka ia akan terang, semakin terang dan semakin terang. Bahkan perjalanan itu tanpa hambatan. Semua ditunjukkan oleh Allah. Semuanya dilalui dengan petunjuk hidayah Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i
memesankan kepada kita, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang durhaka. Berhenti mencari ilmu para jamaah sama dengan menghentikan diri untuk mendapatkan hidayah. Berhenti mencari ilmu ibarat seorang yang telah merasa cukup dengan ilmunya. Dan ketika sudah merasa cukup dengan ilmunya dan tidak ingin bertambah lagi, maka itu kesombongan. Dan ketahuilah, induk kesombongan adalah iblis. Karena itu dari mana saja ilmu tentu bersumber dari satu sumber, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, yang berikut adalah wala yaqtuluna an-nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dan termasuk hamba yang beriman, hamba yang baik, yang memiliki keimanan yang baik adalah wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh. Para jamaah, ini bukan hanya perkara membunuh seseorang lalu meninggal dunia, bukan. Tapi membunuh karakter itu jauh lebih berbahaya. Anak kita bunuh karakter keimanannya. Sekolahnya, sekolah yang tidak basicnya agama. Sekolah yang tidak menuntun mereka keilahiannya hilang. Spiritualnya tidak tumbuh. Itu sama dengan membunuh keimanannya. Dan itu lebih berbahaya. Kenapa? Merusak masyarakat. Merusak lingkungan, bahkan merusak dunia ini. Perkaranya dibunuh oleh orang tuanya, imannya. Anakku, jangan ke sana. Jangan sekolah di situ. Saya senang mondok ayah. Jangan. Untuk apa? Kamu nanti jadi apa? Jadi imam masjid, jadi mudin. Lah kalau nggak ada mudin, siapa yang memandikan? Jenazah itu semuanya cari mudin. Memandikan sendiri tidak bisa. Apakah dia tidak berpikir begitu? Bukankah tokoh Indonesia yang terkenal mengatakan keresahan kegelisahannya saat sakit, lalu menyatakan saya nyesal, saya punya hanya 2 anak saja, kedua-duanya tidak basicnya agama, di sekolah umum teknologi, sehingga ketika beliau berbaring tidak ada yang menemani, sendiri. Dan bukankah itu penyesalan? Untung sekali beliau masih mengingat Allah Tuhannya dan masih mampu membaca kalimat-kalimat thayyibah dengan baik. Walaupun putranya, keluarganya tidak mendampingi kecuali istri. Para jamaah yang dirahmati Allah, penting sekali untuk kita telaah. Membunuh lalu meninggal dunia, selesai. Hukumnya di dalam Al-Quran ya dibunuh juga. Atau jika keluarganya memaafkan, lalu bayar denda. Tetapi yang fatal itu adalah membunuh karakter anak-anak. Pemerhati anak, ya, tidak memperhatikan sisi spiritualnya. Hak asasi anak, apakah beliau-beliau itu memperhatikan spiritualnya? Boten. Karena itu kita sebagai orang tua, mungkin sudah mbah, sudah yang kung, perhatikan anak kita dalam membimbing cucu-cucu kita untuk masa depan. Karena itu ayatnya jelas, ayat 9 surat An-Nisa itu Bapak Ibu, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan anak cucunya di belakang sesudah ia lemah segala-galanya, lemah agama, lemah ekonomi, dhi'afan khafu 'alaihim, selalu hanyut dengan rasa takut. Karena itu falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Falyaqulu qaulan sadida, balik ke awal kata-kata yang baik.
Falyaqulu, ucapkan, bimbinglah dengan sadida, dengan lembut. Mirip saja, syadida pakai shin, ada sadida pakai sin tanpa titik. Berlawanan, yang satu lembut, yang satu keras, yang satu kasar. Kasar, syadidan keras, sadidan pakai sin lembut. Dan disampaikan kepada Allah kata-kata sadidan itu kata-kata yang lembut, yang ada di baliknya itu balighon, sambung. Ala qadri ukulihim, sesuai dengan derajat kemampuan memahami. Kalau anak PAUD begini kalimatnya, kalau remaja begini kalimatnya, kalau dewasa begini kalimatnya, kalau lansia begini kalimatnya. Sudah ada trap-trap masing-masing, tobakon antobak, ada gridnya. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana keluarga kita. Bisakah keluarga kita, keluarga dunia surga, akhirat pun juga surga. Dan berikutnya para jamaah, wala yaznun, dan tidak berzina. Bukankah banyak ya yang terperosok kepada jurang yang demikian itu? Dan Allah sudah sampaikan di ayat yang lain, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya, walladzina la yashhaduna zur. Khasnya mukmin sejati. Coba kita panjenengan baca lagi nanti di surat Al-Furqan, ayat-ayat yang terakhir itu. Untuk mengingat kembali bagaimana mukmin sejati itu. Dan kita semuanya ini diberi kesempatan loh ya. Diberi kesempatan. Usia saat ini bukan untuk apa, tetapi diberi kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Untuk bertobat kepada Allah. Dan bisa jadi akhirat kita belum ada tempat. Alamat kepulangan kita belum ada. Lalu Allah berikan kesempatan ini agar alamat kepulangan itu jelas. Dengan Ramadan dan Ramadan berikutnya. Dengan baca Al-Quran, tadarus, tadabbur dan seterusnya. Dengan mohon bantuan kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa itu kita kenal, kita baca. Janganlah engkau palingkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan kami petunjuk. Dan berilah kami rahmat. Dan bukan itu ada kalimat. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berilah kami tambahan rahmat. Yang itu bisa merahmati sesama. Rahmatan lil alamin. Bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin? Bukankah kita ini umat penerus Rasulullah yang seharusnya juga rahmatan lil alamin? Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu ayo bareng kita evaluasi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan mulia ini mulai awal sampai akhir memiliki arti yang besar di sisi Allah. Walaupun belum seberapa kalau kita koreksi. Tiada lain harapan kita adalah kembali kepada Allah dalam kebahagiaan. Saat kita kembali kepada Allah, Allah melihat kita dengan tersenyum. Dan kita pun juga bahagia melihat wajah Allah yang abadi itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.